Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, semua saja teman-temanku dimanapun berada, alhamdulillah kita memasuki hari yang ke-18 di bulan Ramadan ini. Tiap ba'da subuh kita masih diperkenalkan oleh Allah untuk istiqomah mengkaji kitab Asrarus Shalah. Semoga kita dapat keberkahan dan kemanfaatan dari kajian ini. Sebelum kajian kita mulai, mari kita sama-sama berkirim Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, pada para keluarganya, ahli baitnya, kepada para sahabat, para tabi'in, para ulama, para pejuang-pejuang, para wali-wali Allah, wabil khusus kepada guru-guru kita semua yang sudah membimbing kita, mengajari kita, juga kepada leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita, keluarga kita, sanak adik taulan kita yang sudah mendahului kita di alam barzah, wabil khusus kepada musannaf kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ubudiyatus shalah, menerangkan ubudiyah sujud, menerangkan ubudiyah sujud. Summa suri'a lahu ayyukabbira wa yadnu wa yakhirra sajidan wa yu'ti fi sujudihi kullu adwin min a'dha'ihi hitfatan minal ubudiyah wa yadu'u nasiyatihi bil ard baina yaday rabbih musnidatan rahiman lahu angfihi hadi'a lahu qalbahu wa yadau asrafu ma fihi wa wajhu bil ardi wala siyama wajha qalbahu ma wajhi dhahir sajidan alal ardi mu'affiran lahu wajhahu asrafa ma fihi baina yaday sayyidi rahiman anfahu hadian lahu qalbahu wa jawariha mudallilan li azmihi rabbihi hadian li izzatihi muniban ilaih mustaqinan dzala wa khudu'an wa ankisaran qad sarat a'alihi ma'alihi mulwiyati li asfalihi. Jadi telah disyariatkan kepada abad, kepada kita, bahwa apa-apa ketika kita sedang bertakbir, kita itu mendekat juga kita bertakbir kemudian merunduk untuk sujud. Ini ketika kita sedang sujud. Kita dalam sujud ini ya, semua anggota dari anggota tubuh kita itu loh, itu sedang melakukan apa? Ibadah, sedang proses beribadah kepada Allah. Kemudian kita taruh jidat kita di bumi, kita taruh serendah-rendahnya di bumi menghadap kepada Allah. Dengan menyandarkan jidat sama hidung kita, ya, kita sandarkan, kita agak tekan ke bumi. Sedemikian juga kita merendahkan hati kita kepada Allah. Kemudian kita letakkan sesuatu yang paling mulia paling berharga, paling mulia pada diri kita, kehadirat Allah di bumi.
Kepala ini kan merupakan anggota badan paling kita banggakan. Di mana di kepala itu ada kegantengan kita, ya bisa dinilai dari kepala. Terus ada otak kita, yang mana otak ini juga elemen penting menyimpan kecerdasan kita. Kemudian mata kita yang bisa melihat, merespon semua cahaya sehingga kita bisa mengenali segala hal. Telinga kita, hidung kita, ini elemen-elemen yang paling dibanggakan oleh manusia. Seandainya hidung ini mampet, ya ini orang ini pasti hidupnya susah, bernapas pasti tidak sehat orang. Itu baru hidung, mata, semuanya itu elemen-elemen atau bagian-bagian tubuh yang paling dibanggakan. Itu ketika sujud paling mulia bagi kita, rendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah, kita rundukkan di muka bumi. Ya, demikian juga wajah hati kita, yang fisik itu kita rendahkan zahirnya, kemudian batin kita, wajah batin kita itu, wajah hati kita, yaitu juga kita sertakan merunduk seperti yang zahir, wajah zahir kita, yaitu semuanya sama-sama bersujud di atas bumi menghadap kepada Allah. Itu yang kita banggakan. Hati ini juga kan yang merupakan adalah Imam Ghazali itu menjelaskan bahwa hati itu merupakan pusat manusia. Kemudian hati ibaratnya sebuah kerajaan, itu merupakan raja. Otak ini sebagai pelaksana, perdana menteri. Itu dua-duanya itu harus seimbang. Maka ketika sujud ya harus sujud. Jangan sampai otak ini diajak sujud tapi hati malah tidak khusyuk. Itu ya kayak nyepele di hadapan Allah. Kita merendahkan hidung kita, kita taruh hati kita dan semua anggota badan kita itu mengharap DP atau rendah hati di hadapan Allah, merasa hina dengan keagungan Allah. Kemudian kita semua kembali ke hadapan Allah. Kita merasa hina, merasa ringan, merasa kecil, merasa hati kita itu merasa sangat butuh, takut, karena yang paling mulia itu di hadapan zat yang paling mulia. Dan manusia itu adalah, kita merasa di hadapan Allah itu sebagai makhluk yang penuh dosa. Wa qatta bika qalbahu fi dzalika halata jasadi fasajadal qalbu li rabbika ma sajadal jasad baina yadillah wa qad sajada ma'u anfuhu wa wajhuhu wa yadahu wa rukbatahu wa rijlahu fahadal abdu wa wal qarib al magrub wa wa aqrabu yakunu ma min rabbihi wa wa sajidan. Nah, kita mencocokkan antara dohir kita inilah dengan hati kita, itu kita cocokkan, kita selaraskan dalam tingkah sujud itu, dalam keadaan sujud. Maka sujudkanlah hati kita kepada Tuhan kita sebagaimana kita mensujudkan jasad kita di hadapan Allah. Adalah kita sujud itu kan kita mensujudkan hidung kita, wajah kita, tangan kita, lutut kita, kaki kita. Nah, inilah makhluk itu, makhluk atau hamba itu seperti ini. Ketika di hadapan Tuhan merunduk serunduk-runduknya. Kita didekatkan dan lebih dekat lagi supaya kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan kita ketika sedang bersujud. Sebagaimana
kemarin kita jelaskan bahwa ketika kita rukuk, ini manusia kemarin itu kan terdiri dari 4 anasir, itu anasir alam yang empat-empatnya itu merupakan elemen utama alam semesta. Ketika berdiri kita sedang menyelaraskan apa yang menjadi unsur api dalam diri kita. Kemudian ketika rukuk kita menyelaraskan unsur angin dalam diri kita. Kemudian ketika kita sujud, ini kita menyelaraskan semua unsur air dari dalam diri kita. Maka ketika sujud itu ada sebuah rahasia bahwa ketika kepala kita tekan serendah-rendahnya di tanah, kemudian bokong kita angkat setinggi-tingginya, ini semua aliran darah kita, sel darah putih, sel darah merah, semua itu mengarah ke bawah semua, ke dalam otak kita. Itu mengarah ke otak kita. Itu seperti air itu mengalir dari atas ke bawah. Ya, maka kita sedang menyelaraskan unsur air di dalam diri kita. Sebenarnya apa yang terjadi di situ? Otak manusia itu kan terdiri dari apa? Miliaran saraf. Nah, ini terkadang untuk saraf ini atau mempunyai sel-sel atau itu istilahnya membutuhkan kiriman oksigen untuk supaya ini bisa bekerja secara optimal. Maka ketika dalam sujud, oksigen yang dibawa oleh darah kita itu dialirkan menyeluruh ke dalam otak kita. Bagaimana ketika kita berdiri, ketika kita tegak biasa ini, kepala di atas, itu kan membutuhkan bagaimana jantung kita, paru-paru kita ini bekerja sekuat tenaga untuk mengalirkan, karena faktor gravitasi bumi itu mengalirkan darah ke otak itu kan kerjanya ekstra. Maka ketika dalam sujud, ini kan mengalir cepat. Ini ada sebuah penelitian bahwa orang itu kan mempunyai banyak potensi dalam dirinya, banyak potensi dan banyak bakat dalam diri yang dibekalkan, dibawa oleh DNA kita atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dalam sujud itu kok sujudnya itu benar, hatinya benar-benar menghadap kepada Allah, raganya benar-benar menghadap kepada Allah, dengan perasaan kita merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah. Itu darah itu mengalir ke otak ini lebih optimal, membawa oksigen sehingga makanya ketika orang sholat itu ketika banyak permasalahan dalam dirinya, ada kebuntuan dalam pikirannya, itu biasanya setelah sholat itu merasa plong dan juga akan mendapatkan inspirasi setelah sholat. Maka ketika kita mempunyai masalah apapun, solusinya itu sujud, sholat di hadapan Allah. Itu para ulama menjelaskan seperti itu, dan itu secara medis juga seperti itu. Wa suri'alahu ayyakulla fahidahu an saqiyahu wa batnahu an fahidaihi wa adudihi an jambihi liyahuda kullu juz'in minhu hittatun minal hudu'i la yahmalu ba'duhu ba'dan fa'aharabihi fi hadil hal ayyakuna aqrabu ila rabbihi mindu fi ghairiha minal ahwali kulliha. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi wa huwa sajidan. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Disyariatkan kepada kita untuk mengangkat pupu ini pupu ya. Yes, pokoknya ini kaki kita ini loh. Dua kaki kita itu mengangkatnya. Kemudian perut kita angkat di atas lambung kita. Jadi semuanya yes, pokoknya kita angkatin yang paling bokong ini, yang bokong kita angkat setinggi-tingginya, kepala kita benamkan serendah-rendahnya.
Supaya apa? Setiap bagian itu loh, dari segala bagian pada anggota tubuh itu tidak kita balik gitu aja. Yang biasanya di atas kita balik di bawah. Nah, dalam keadaan ini itu adalah bentuk apa? Paling dekat kita kepada Tuhan kita. Jadi ini bentuk-bentuk paling dekat kita. Bagaimana ketika hati benar-benar merunduk, dia itu juga di fisik yang kita banggakan itu kita rendahkan serendah-rendahnya. Ini sesuai hadisnya Rasulullah SAW, aqrabu mayyakunul abdu minar rabbihi wa huwa sajidan. Lebih dekat-dekatnya seorang hamba itu loh di hadapan Tuhannya itu ketika hamba tersebut dalam keadaan sujud. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wala makana sujudul qalbi khudu'ahu tamuli rabbi amkanahu istada mata hada sujud ila yaumil qiyamah. Kama qila li ba'di salaf hal yasjudal qalb. Jadi sedemikian juga keadaan sujudnya hati kita merupakan DP atau kita merendah hati serendah-rendahnya dengan sempurna di hadapan Allah yang membuat kita untuk melanggengkan, mengistiqomahkan, mendawamkan keadaan khudu kita, rendah hati kita itu seperti proses dalam sujud ini, hati kita senantiasa merendah sampai hari kiamat. Seperti yang diceritakan sebagian ulama soleh salaf. Apakah yang dimaksud sujud qalbi seperti ini? Kita menjaga perasaan rendah hati kita, merasa hina hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sholatu mubnaha alal khamsati arkan. Qala ayyi wallahi sajidan la yarfa'u rafsaha minda hatta yulaqallahu azza wa jalla. Isyaratun ila ikhbatil qalbi wa dalat wa hudu'ihi wa tawaddu'ihi wa inabatihi wa hudurihi ma'allahi aina makana wa muraqibatuhu ilahu fil halai wal malai. Walamma buniyatis sholah ala khamsin al qiraah wal qiyam wa ruku' wa sujud wa dzikir. Nah, sholat ini tempat kita itu merunduk. Ketika sedang merunduk itu yang membutuhkan 5 rukun. Ya, demi Allah, seperti ucapan dawuh, demi Allah dalam sujud dan dalam keadaan tidak mengangkat kepalanya dalam sujud itu adalah pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Isyarah dari itu andap asor yang merasa rendah hati kita, kemudian merasa hinanya hati kita, merasa khudu'nya hati kita, tawaduknya juga kembalinya hati kita, hadirnya hati kita bersama Allah dimanapun berada. Dan kita sedang hati kita memandang kepada Allah dalam keadaan keramaian ataupun sepi. Dan di sholat ini loh terdiri dari 5. Yang 5 ini apa saja? Yaitu bacaan Quran ketika kita berdiri, rukuk, sujud, dan zikir. Sumiyat bismi kulli wahidin min hadil khamsi fasumiyat qiyaman liqauli qumil laila illa qalila wa qaulihi wa qumullahi qanitin. Surat Al-Baqarah. Nah, disebut di sini adalah rukun dalam sholat itu yang ada tadi ketika kita sedang berdiri itu sesuai dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Muzammil, kumil laila illa qalila, berdirilah al-laila di dalam waktu malam illa qalilan angin, walaupun hanya dalam sedikit sholat sebentar saja.
Ada dalam surat Al-Baqarah juga waqumullahi qanitin. Berdirilah kamu sekalian kepada Allah dalam keadaan beribadah, merunduk, bersujud, beribadah. Wa qira'ah liqaulihi wa qur'anil fajri anna qur'anal fajr wa kana masyhudan, surat Al-Isra. Faqra'u ma tayassaru minhu, surat Muzammil. Itu dikatakan ketika bahwa sholat itu rukunnya itu termasuk bacaan Al-Quran. Ini ayatnya Allah. Wa Qur'anal fajr anna Qur'anal fajr kana masyhudan. Wa Qur'anan, bacalah Quran di waktu fajar, karena sesungguhnya membaca di waktu fajar itu seperti orang kita itu menyaksikan masyhud dan penyaksian kita di hadapan Allah. Faqra'u ma tayassaru minhu, bacalah kalian semua pada sesuatu yang menjadikan gampang dari di Quran itu. Dan kita membaca Quran itu mempermudah semua urusan kita. Kita bisa bertabaruk. Ini dalam sholat itu juga kita banyak bacaan Quran ya, mulai surat-surat Fatihah itu bacaan Quran semua. Dari pertama berdiri membaca Al-Quran, wa sumiyat ruku'an, dikatakan juga bahwa sholat itu adalah ruku' liqaulihi warka'u ma'ar raki'in, surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum ruku'u la yarka'un, surat Al-Mursilat, yang artinya rukuklah atau sholatlah kalian semua ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang sedang rukuk. Wa idza qila, ketika dikatakan lahum kepada mereka, irka'u, rukuklah atau sholatlah kamu, la yarka'un, sira kabeh, sebab layar kaun, sebab orang sholat orang rukuk sopo orang-orang yang pembohong, mukadzibin. Dalam sholat juga dikatakan sujud. Nah, ini sesuai ayat Al-Quran, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, surat Al-Hajr. Dan juga ada wasjud wa qatarib, surat Al-Alaq. Ya, sujud di sini sesuai ayat Al-Quran, bahwa fasabbih, muliakan, bihamdi, dengan memuji kepada Tuhan, bihamdi rabbika wa kun, dan jadilah kamu minas sajidin, golongan orang-orang yang bersujud. Wasjud, dan sujudlah kalian semua, waqtarib, dan mendekatlah kalian semua kepada Allah. Kemudian dalam sholat juga disebut zikir, pengingat, berzikir. Seperti liqauli ta'ala fas'au ila dzikrillahil jum'ah, la tulhikum amwalakum wala auladukum min an dzikrillah, surat Al-Munafiqun. Jadi berzikir ini fas'au, bersegeralah kalian semua ila dzikrillahi, kepada menyebut kepada Allah al-jum'ah. Wala tulhikum, dan ojo, jangan melupakan kalian semua, amwalakum, pada harta-harta kalian, wa anak semua, an dzikrillah, dari mengajak untuk berzikir kepada Allah. Wa asrafu af'alihha sujud, wa asrafu adhkarihal qira'ah, wa awwalu surat unzilat ala nabi sallallahu alaihi wasallam suratul Iqra bismi rabbik, wa futihat bil qira'ah, wa hutimat bis sujud, fawadu'at raka'atu ala dzalik, awwalu qira'ah wa akhiruha sujud. Lebih mulianya sholat itu adalah, pekerjaan sholat itu adalah ketika sujud. Kemudian lebih mulianya zikir sholat itu adalah bacaan Al-Quran. Awal surat diturunkan kepada Nabi itu adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pembukaannya itu dimulai dengan qiraah sholat, ditutup dengan sujud. Kemudian diletakkan rakaat di atas itu, yang dimulai dengan sholat kita dengan qiraah, dan juga diakhiri dengan
sholat kita dengan sujud. Nah, ini ya, semoga kita dapat kemanfaatan dan bisa memahami ini semua atas pertolongan Allah. Halul abdi bainas sajdatain, wallahu alam bisawab. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, itu murni dari kebodohan kami. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.